Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fatoni ST, MMSI, dan Ibu Putri Eka Septioni, SSIMT. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Proyek Sistem Informasi Peminjaman Sepeda Asrama Mahasiswa Universitas Sriwijaya berbasis website. Kami dari kelompok 2 dengan anggota ada Arif Muhammad Iqbal, kemudian ada Nabila Anissa Salam, kemudian ada M. Almer Jufri, ada Salyawina Syade, dan Habib Mahasin Firdaus. Selanjutnya untuk yang pertama itu adalah latar belakang dari proyek kami sendiri. Untuk latar belakangnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik untuk latar belakangnya sendiri, Universitas Sriwijaya ini merupakan kampus yang memiliki luas 712 hektar. Karena luasnya tersebut itu menjadikan Universitas Sriwijaya sebagai kampus terluas di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Selain itu, jumlah mahasiswa ini sekitar 25.502 mahasiswa. Latar belakang mahasiswanya pun berasal dari berbagai daerah, masyarakat sekitar kampus, pun yang menyediakan akomodasi indekos untuk memfasilitasi kebutuhan mahasiswanya. Namun, jumlah mahasiswa yang sangat banyak ini membuat masyarakat belum mampu memenuhi akomodasi indekos seluruh mahasiswa. Hal ini membuat pihak Universitas Sriwijaya menyediakan fasilitas asrama bagi mahasiswanya. Jumlah penghuni asrama sendiri saat ini berjumlah kurang lebih 500 mahasiswa. Bagi pengguna asrama, pihak kampus menyediakan fasilitas bus dan sepeda gratis yang bisa digunakan mahasiswa asrama. Jam operasional sendiri itu mulai dari jam 8 hingga jam 3 sore setiap hari Senin hingga Jumat. Adapun bagi yang ingin menggunakan fasilitas sepeda, mahasiswa dapat meminjamnya selama 3 jam setiap hari dengan tenggat waktu sampai jam 10 malam. Untuk sepedanya sendiri itu berasal dari dua sumber, yaitu pembelian dari kampus dan hibah dari perusahaan. Nah, namun untuk proses peminjaman sepeda ini masih terdapat kendala. Hal ini menyebabkan berbagai masalah turunan yang akan sangat merugikan berbagai pihak. Penggunaan kertas sebagai media administrasi peminjaman sepeda menjadi masalah yang paling banyak disorot. Mahasiswa dapat dengan bebas memanipulasi informasi pribadi terkait peminjaman, misalnya melakukan peminjaman sepeda menggunakan identitas orang lain, hingga memanipulasi waktu peminjaman dan pengembalian. Belum lagi, jika kertas sebagai media administrasi basah itu terkena air, kertasnya habis hingga kertasnya hilang, dan semakin memperparah sistem peminjaman sepeda ini. Kemudian selain itu, sistem peminjaman sepeda saat ini itu masih dipandang menimbulkan resiko yang tinggi karena menggunakan KTP atau KTM sebagai jaminannya. Eh, Kemungkinan KTP atau KTM hilang pun menjadi resiko yang bisa saja terjadi. Kemudian resiko sepeda tidak dikembalikan, rusak hingga hilang pun bisa terjadi karena kurang tertibnya sistem peminjaman sepeda asrama. Informasi pribadi penghuni asrama mahasiswa pada database yang dimiliki. Pihak kampus itu sendiri harusnya dapat terintegrasi untuk sistem peminjaman sepeda ini. Hal ini tuh berfungsi untuk meminimalisir resiko sistem peminjaman sepeda menjadi lebih tertib. Oleh karena itu, perlu adanya rancangan sistem informasi peminjaman sepeda asrama mahasiswa Universitas Sriwijaya berbasis website. Tujuan dari Tujuan dari proyek ini sendiri itu yang pertama ada meningkatkan sistem peminjaman sepeda oleh mahasiswa itu menjadi lebih tertib, kemudian meningkatkan laporan pencatatan peminjaman sepeda internal pihak pengelola asrama dan kampus semakin tertata, lalu meminimalisir manipulasi informasi pribadi ketika melakukan peminjaman sepeda asrama mahasiswa, kemudian meningkatkan pengembalian sepeda oleh mahasiswa dengan tepat waktu, meminimalisir penggunaan kertas sebagai upaya mendukung kegiatan paperless, kemudian meminimalisir risiko informasi pribadi mahasiswa yang melakukan peminjaman sepeda tersebar luas, meminimalisir risiko sepeda tidak dikembalikan, rusak dan hilang disebabkan kelalaian mahasiswa, meningkatkan kepercayaan perusahaan dalam program corporate social responsibility pemberian hibah sepeda. Untuk sasaran sendiri yaitu penghuni asrama mahasiswa Universitas Sriwijaya. Selanjutnya itu ada diagram WBS.
Jadi diagram WBS kami itu sistem informasi peminjaman sepeda asrama mahasiswa Universitas Sriwijaya dibagi menjadi 5 taks, yaitu ada analisis, kemudian ada perancangan sistem, pembuatan sistem, uji coba, dan implementasi. Untuk analisis itu yang pertama di breakdown menjadi 4 taks, itu ada 1.1 analisis masalah, kemudian 1.2 analisis kebutuhan, lalu 1.3 itu analisis keputusan, dan 1.4 itu pembuatan dokumentasi analisis. Untuk 1.1 di breakdown menjadi 3 taks lagi, itu ada menelusuri detail masalah pada sistem peminjaman sepeda, kemudian menentukan solusi dalam pengembangan sistem peminjaman sepeda, lalu pembuatan dokumentasi analisis masalah. Kemudian di breakdown lagi menjadi beberapa taks. Untuk analisis kebutuhan, itu di breakdown menjadi 3 teks. Itu yang pertama ada pengumpulan data analisis kebutuhan sistem peminjaman sepeda, lalu penentuan analisis kebutuhan sistem peminjaman sepeda, pembuatan dokumentasi analisis kebutuhan, dan di breakdown lagi dari 3 teks tadi menjadi banyak teks seperti di sini. Kemudian ada analisis keputusan. Analisis kebutuhan sendiri ada 5 teks. Yang pertama itu ada mempelajari dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem peminjaman sepeda, lalu merumuskan kandidat pengembangan sistem peminjaman sepeda, merumuskan tingkat kelayakan pengembangan sistem peminjaman sepeda, menentukan kandidat sistem terpilih pada pengembangan sistem peminjaman sepeda, lalu pembuatan dokumentasi analisis keputusan sistem peminjaman sepeda. Selanjutnya itu ada WBS yang kedua, yaitu perancangan sistem. Dari perancangan sistem ini ada 11 taks. Yang pertama itu ada mengumpulkan data desain sistem peminjaman sepeda, lalu desain diagram dekomposisi sistem peminjaman sepeda, lalu desain logika proses sistem usulan atau DFD peminjaman sepeda asrama, lalu desain logika struktur, kemudian desain struktur penyimpanan data, lalu membuat rancang desain, lalu desain topologi, kemudian ada desain interface, lalu mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain, lalu menentukan desain sistem peminjaman sepeda, pembuatan dokumentasi perancangan sistem peminjaman sepeda. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Kak Habib. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang WBS pembuatan sistem 213. Di sini pembuatan sistem dibagi menjadi 6 bagian lagi. Yang pertama mempelajari dokumentasi perancangan sistem peminjaman sepeda, lalu yang kedua membuat user interface sistem peminjaman sepeda, lalu yang ketiga membuat database sistem peminjaman sepeda, lalu yang keempat membuat coding sistem peminjaman sepeda, yang kelima integrasi coding sistem database dan user interface sistem peminjaman sepeda, lalu yang keenam pembuatan dokumentasi pelajaran sistem peminjaman sepeda yang dilakukan oleh staf administrator. Lalu untuk WBS yang keempat ialah uji coba. Di sini uji coba dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu uji coba alpha testing sistem peminjaman sepeda. Yang kedua uji coba beta testing sistem peminjaman sepeda. Yang ketiga melaksanakan rapat evaluasi uji coba sistem peminjaman sepeda bersama tim pengembang. Dan yang terakhir yang keempat pembuatan dokumentasi hasil. Baiklah, saya akan melanjutkannya untuk WBS implementasi. Untuk WBS implementasi, yang pertama yaitu pengadaan perangkat pendukung sistem informasi peminjaman sepeda asrama mahasiswa, instalasi jaringan sistem informasi peminjaman sepeda asrama mahasiswa,
instalasi sistem informasi peminjaman sepeda asrama mahasiswa, konversi sistem informasi peminjaman sepeda asrama mahasiswa, training kepada tim IT sistem informasi peminjaman sepeda asrama mahasiswa, upload sistem informasi peminjaman sepeda asrama mahasiswa, sosialisasi kepada end user peminjaman sepeda asrama mahasiswa, pembuatan dokumentasi implementasi sistem informasi peminjaman sepeda oleh staf administrator. Selanjutnya adalah task dari WBS. Yang pertama yaitu analisis sistem. Nama tasknya analisis sistem, SDM pelaksananya yaitu project manager, staff administrator, interviewer, surveyor, sekretaris, staff supporting, administrasi keuangan, konsultan keuangan, bisnis analis, sistem analis. Peralatan yang diperlukan yaitu perangkat ATK, komputer, HP, dan jaringan internet. Biaya perjalanan dinas, transportasi menuju asrama mahasiswa, yang selanjutnya yaitu transportasi menuju lokasi rapat. Lama waktu pengerjaannya yaitu 17 hari. Berikut adalah ESDM dan OTK pada sistem informasi penyewaan sepeda, yang mana dipimpin oleh project leader. Setelah itu memiliki manajer analisis sistem, terbagi menjadi staff, tenaga ahli. Pada bagian staff terdiri dari sekretaris, administrasi keuangan, staf administrator, staf supporting, surveyor, dan interviewer. Sedangkan tenaga ahli terdiri dari konsultan keuangan, sistem analis, dan bisnis analis. Pada manajer perancangan sistem terdiri dari staf, sekretaris, administrasi keuangan, staf administrator, staf supporting. Setelah itu tenaga ahlinya terdiri dari network engineer, database administrator, sistem analis. Pada manajer pembuatan sistem, staf terdiri dari staf administrator dan staf supporting. Dan tenaga ahli terdiri dari web design, database administrator, sistem tester, dan programmer. Pada manajer uji coba sistem memiliki staf yaitu sekretaris, administrasi keuangan, staf administrator, dan staf supporting. Pada tenaga ahli terdiri dari sistem tester. Dan yang terakhir yaitu manajer implementasi sistem. Stafnya terdiri dari sekretaris, staf administrator, dan staf supporting. Dan pada tenaga ahli terdiri dari network engineer, database administrator, sistem tester, programmer, sistem analis, dan bisnis analis. Berikut adalah estimasi anggaran proyek. Dengan judul Proyek Sistem Informasi Peminjaman Sepeda Asrama Mahasiswa Universitas Sriwijaya berbasis website. Sasaran proyeknya yaitu penghuni asrama mahasiswa Universitas Sriwijaya. Tujuan proyeknya meningkatkan sistem peminjaman sepeda oleh mahasiswa menjadi lebih tertib. Untuk metode pengembangan proyeknya ya menggunakan SDLC. Dan estimasi anggaran proyek pada sistem informasi peminjaman sepeda ini yaitu 46.590.000. Berikut adalah Gantt chart pada sistem peminjaman sepeda pada Universitas Sriwijaya. Setelah itu activity on arrow pada proyek ini pada aktivitas pada dan setelah itu ya ini critical path method atau CPM pada aktivitas. Berikut hasil activity on arrow dan CPM didapat jalur tercepat dan jalur kritis. Jalur tercepat melalui A, B, C, D, F, I, K, L, M, N, O, Q, S, T, U, V, A, A, D,
dan AE selama 44 hari. Sedangkan jalur kritis melalui ABCDE, K, KLMN, O, PR, TV, X, Z, AC, AD, AE selama 55 hari. Melalui ABCD, G, JK, LMN, O, PR, TV, X, Z, AC, AD, AE selama 55 hari. Jadi proyek sistem informasi peminjaman sepeda asrama mahasiswa Universitas Sriwijaya berbasis website bisa dibuat paling cepat 44 hari dan paling lama 55 hari. Dan berikut analisis risiko proyeknya di mana dibagi 3 tahapan, yaitu berdasarkan biaya, kemudian berdasarkan waktu, dan berdasarkan implementasi. Di mana kita ambil contoh yang berdasarkan biaya, kita bagi lagi beberapa komponen seperti hardware, kemudian software, people, kemudian transportasi, ATK. Di mana untuk contoh dari komponen hardware sendiri, risikonya seperti contoh harga WiFi tidak sesuai spesifikasi, maka deskripsi resikonya pembelian WiFi tidak sesuai spesifikasi, misal terlalu mahal, terlalu murah, ataupun tidak memperhitungkan biaya pengiriman. Maka likelihood-nya ataupun kemungkinannya yaitu sebesar 2, kemudian dampaknya sebesar 3, di mana kategorinya yaitu masih kuning karena 3 kali 2 sama dengan 6, kemudian aksinya yaitu mitigasi ataupun diminimalisir. Di mana mitigasi ini solusinya yaitu meminimalisir dengan mengecek secara teliti dan kesepakatan bersama kebutuhan WiFi sesuai kebutuhan dan harga setiap pegawai. Dan berikut untuk analisis risikonya. Kemudian selanjutnya yaitu analisis biaya dan manfaat, di mana untuk biaya proyek sendiri, untuk pengkajian sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi oleh Almer, kemudian untuk pemilihan peralatan, kemudian biaya perjalanan, dengan total 46.550.000. Kemudian biaya operasi dan perawatannya, biaya personil di tahun pertama, dan biaya perawatan hardware di tahun pertama disesuaikan dengan tahun-tahun selanjutnya, yaitu sebesar 6 juta. Kemudian untuk untuk keuntungan berwujudnya, yaitu pengurangan biaya operasional dan pengurangan biaya karena kesalahan proses, yaitu sebesar 6 juta. Dan yang poin 4, keuntungan tidak berwujud, semisal peningkatan layanan kepada pelanggan berupa penghuni asrama mahasiswa, kemudian peningkatan kepercayaan perusahaan corporate social responsibility, yaitu sebesar 26.400.000. Di mana dari hasil angka tersebut kita hitung nilai payback periodenya dengan kalkulasi sekitar 0,76 tahun. Jadi payback periode sudah dicapai pada tahun kedua dengan detail 1,76 tahun. Dari fakta di atas disimpulkan bahwa proyek ini akan mencapai titik impas ataupun BEP pada waktu 1,76 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari proyek tersebut. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya untuk nilai return on investment atau ROI. Untuk perhitungan biayanya dengan total 64.590.000 dan perhitungan total manfaatnya 97.200.000 rupiah. Dengan rumus ROI, total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%, maka didapatkan nilai ROI-nya yaitu 50,48%. Jadi pada tahun ketiga proyek ini dapat mengambil untung sebesar 50,48% dari biaya proyek. Selanjutnya ini nilai NPV atau net present value dengan tingkat suku bunga diskonto 10%. Dengan rumus dimasukkan, maka didapat NPV sebesar 15.984.004 rupiah. Nah, karena NPV lebih besar dari 0, maka proyek ini layak dilaksanakan. Selanjutnya ada nilai internal rate return atau IRR. Untuk didapatkan NPV 2 negatif, maka didapatkan I2-nya itu 25%. Dimasukkan rumus, didapat NPV 2 ini sebesar minus 1.345.200 rupiah. Dan nilai IRR-nya dengan dimasukkan rumus, maka didapat 23,8%. Jadi, proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 23,8% per tahun apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return-nya yang diinginkan 10% per tahun. Maka IRR lebih besar 10%, yang berarti proyek ini dapat diterima. Dan berdasarkan analisis biaya dan analisis manfaat menggunakan analisis payback period, ROI, NPV, dan IRR, maka proyek ini layak untuk diimplementasikan. Selanjutnya untuk user interface akan langsung saya presentasikan. Oke, apakah sudah terlihat?
Sudah. Oke, pada halaman ini merupakan halaman utama. Dapat dengan menginput. Oke. Untuk user interface, karena bermasalah di share screen, maka dari capture aja. Pada halaman login ini terdapat halaman login yang mana mahasiswa dapat langsung memasukkan NIM dan password. Dan selanjutnya, selain login, apabila belum memiliki akun, maka dapat membuat akun dengan mengisikan email unsur NIM, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Nah, selanjutnya apabila diklik daftar, maka akan diminta untuk verifikasi kode yang akan dikirim melalui email mahasiswa ini untuk mengurangi kecurangan dari pemalsuan identitas. Nah, selanjutnya jika sudah mendaftar dan login, maka akan langsung ke halaman depan. Halaman depan ini terdapat daftar sepeda yang bisa di-scroll ke bawah. Oke, selanjutnya ini pada halaman profile yang mana dapat mengubah profil. Next, ini contoh untuk mengganti password. Jika ingin mengganti password, selanjutnya jika sudah membuat ganti password, maka akan diminta lagi untuk verifikasi kode dari email mahasiswa. Selanjutnya, ini pop-up jika sudah berhasil mengganti password. Oke, selanjutnya ini jika kembali ke halaman depan dan ingin meminjam sepeda, akan terdapat form peminjaman yang mana pada biodata ini dari NIM sampai nomor telepon itu tidak bisa langsung diubah di form peminjaman ini. Jadi tinggal mengisi tanggal amil, tanggal kembali, dan di sebelah kirinya itu ada gambar dan keterangan dari sepeda itu sendiri, dan ada tombol pinjam. Jika diklik tombol pinjam, maka akan ke halaman pop-up berhasil meminjam sepeda. Nah, jika ditutup, maka akan muncul dari detail peminjaman sepeda. Di bagian kiri bawah itu terdapat fitur barcode yang mana nanti bisa langsung di-scan jika ingin mengambil sepeda. Oke, selanjutnya pada halaman yang kedua, yaitu di halaman peminjaman, terdapat peminjaman sepeda yang sedang dipinjam dan riwayat peminjaman sepeda yang telah dipinjam oleh mahasiswa. Oke, selanjutnya pada halaman About Us, ini ada pengertian mengenai web ini sendiri, dan juga ada kontak person atau narahubung yang dapat dihubungi jika terdapat masalah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk link My User interaktifnya sudah terlampir pada lampiran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.